Nah teman-teman, aku pasti bawa tema yang sama nih, yaitu STEM. Oh ya, bintang tamu kali ini seru loh. Ada yang tahu nggak siapa? Siapa ya? Tahu. Oke, langsung aja kita panggil ya. Wah, halo. Oke, boleh nih Kak, kenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Buat teman-teman yang lagi nonton di rumah ataupun dimanapun berada, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Meskipun ada sih yang belum kenal, tapi udah nggak sampai-sampai nih ke tahap sayang, apalagi yang udah kenal gitu ya. Jadi mending kenalan dulu kalian. Nama aku Zalfa Alia Zahra, biasa dipanggil Zalfa, Amnesia Sunshine Optik Eraya Universitas Lampung. Nah teman-teman, aku merupakan Duta Genre Influencer Provinsi Lampung tahun 2025, juga merupakan juara 3 Duta Genre Universitas Lampung tahun 2025. Anyway, aku selain menjadi Duta Genre, aku juga aktif nih di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai Sekretaris Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan di Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. So aku seneng banget diundang sama teman-teman di sini buat ngisi podcast advokasi ya, yang tentunya kayaknya kita bakal bahas hal-hal yang seru banget nih untuk diomongin bareng-bareng ya. Mungkin itu aja, salam kenal semuanya. Nah kan tadi kakak Kak Zalfa bilang Duta Genre ya. Nah apa sih Kak kesibukan dan pengalaman yang bisa diceritain ke teman-teman? Oke, kalau misalkan kesibukan aku akhir-akhir ini ya, kalau akhir-akhir ini sih aku sibuknya kuliah aja teman-teman. Berhubung kalau untuk Duta Genre aku sudah selesai dari Universitas Lampung, sudah ada penggantinya, sudah ada Duta Genre yang baru. Tapi kan aku pas tetap harus berdampak ya, nggak harus berdampak itu nggak harus ada SAS Duta Genre-nya gitu. Jadi kita itu bisa aja kemana-mana berdampak. Nah, jadi kalau kesibukan aku akhir-akhir itu kuliah. Berhubung kehidupan sudah mulai serius nih kelihatan ya, udah semester 4, udah mau mikirin magang dan temen-temennya, jadi ya akhir-akhir ini kuliah aja sih gitu. Ngomong-ngomong kan Kak Zalfa udah kuliah nih, terus jadi Duta Genre, terus menjabat di IPM juga, itu gimana sih Kak cara ngatur waktunya itu gimana? Coba kasih. Oke, jadi kalau untuk cara aku bagi waktu ya, itu aku bagi ke dalam 4 matriks, itu pakai Eisenhower Matrix. Teman-teman boleh banget cari apa sih itu Eisenhower Matrix gitu ya. Kita mengurutkan dari skala prioritas gitu. Jadi ya kita pilih dulu nih mana yang penting dan mendesak banget sampai yang kayaknya ini bisa kita geser nih kepentingannya. Jadi ya itu selalu aku pakai cara itu buat gimana caranya time management aku tuh jadi bagus gitu. Oke, langsung aja lah ya kita ke pertanyaan pertama. Dari Kak Zalfa sendiri nih, tantangan terbesar bagi pelajar di sekolah, di rumah, atau malah di handphone, dan kenapa Kak Zalfa memilihnya? Oke, kalau misalkan ditanya tantangan yang terbesar ya di antara sekolah, rumah, ataupun handphone, sebenarnya ketiga elemen itu tuh bener-bener saling punya keterkaitan ya satu sama lain gitu. Apalagi kalau handphone gitu. Tapi kalau disuruh kita pilih nih di antara ketiga itu, menurut aku tantangan terbesarnya itu ada di handphone sih gitu. Kenapa? Karena bahkan si handphone ini bisa membawa masalah yang ada di sekolah dan juga masalah yang ada di rumah sampai dengan kita ketemu sama si handphone ini. Bahkan masalah yang gak ada di sekolah sama di rumah bahkan bisa kita dapetin di handphone. Contoh nih ya, ada isu yang menurut aku tertarikin gitu dengan semenjak adanya sosial media atau ya teknologi. Nah itu adalah isu kesehatan mental. Nah kalau misal nih dulu nih ya, kenapa sih aku bilang kalau misalkan kesehatan mental itu merupakan isu yang sangat amat perlu kita kaji nih semenjak adanya teknologi sosial media. Kenapa sih? Karena dengan adanya teknologi itu, dengan adanya handphone dan juga sosial media tadi, kita tuh jadi punya kayak standar baru gitu loh untuk suatu elemen variabel gitu. Misalnya, kalau kita tuh nggak tahu standar orang kaya tuh gimana dulu. Kalau kita pas kecil nih, taunya kalau kita udah dibeliin, tahu nggak sih tas yang bisa didorong yang ada roda-rodanya itu kayak berasa, wah kaya nih gue gitu. Tapi kalau sekarang kita ngelihat di sosial media, kita tuh ngelihat orang kaya tuh wah, udah keluar negeri di umur segini gitu, udah financial freedom di umur 25 misalnya ya. Padahal tuh kita tuh nggak harus diburu-buru, dikejar-kejar deadline gitu loh. Tapi karena kita tuh ada sosial media, terbentuklah standar baru gitu, yang bikin kita akhirnya membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Kayak, kok aku nggak sampai kaya ya, kenapa sih aku nggak sepintar dia gitu. Sama juga kayak ada program COC, AOC itu kan bagus banget ya, Clash of Champions itu. Tapi kalau sebagian orang tuh bahkan memutuskan untuk kayaknya gue nggak nonton aja deh, karena gue takut bakal insecure gitu. Nah itu tuh benar-benar bikin standar baru gitu loh, yang bisa mempengaruhi sama kesehatan mental kita.
Jadi menurut aku itu tantangannya di handphone itu sih. Kalau Kak Zalfa sendiri pernah nggak sih merasa dirinya tuh kurang gitu setelah melihat sosial media di lain halnya? Of course pernah ya, aku pernah banget dong merasakan itu. Jadi bukan berarti ketika kita itu sudah mencapai suatu titik itu kita nggak pernah merasa kurang. Karena di atas langit tuh masih ada langit ya sih. Jadi kadang aku tuh juga pernah merasa kalau misalkan wah kok dia keren banget ya. Tapi rasa pengen tersebut boleh tuh kita ubah menjadi motivasi untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke, pertanyaan kedua tuh di era yang sekarang ini banyak pelajar yang merasa tertekan karena tuntutan nilai, prestasi atau ekspektasi dari lingkungan sekitar. Nah, gimana sih cara menghadapi hal tersebut? Gimana? Oke, banyak banget ya kalau misalkan kayak tuntutan dari orang-orang terdekat gitu ya. Bahkan kadang tuh kalau nggak dapet pressure dari orang-orang, ada beberapa orang tuh yang nge-pressure dirinya sendiri. Dia, ya emang sih aku nggak di-pressure sama orang-orang sekitar, tapi aku tuh pengen loh buat bangga gitu. Jadi kalau misalkan ditanya gimana ya, itu kita perlu cari juga support system di sekitar kita gitu, yang bisa menjadi teman kita, yang bisa menjadi teman berbaginya kita gitu lah. Biar kalau misalkan punya masalah itu nggak cuma dipendam doang ujungnya, tapi ya kita bisa saling berbagi, saling menguatkan, saling memberi kasih satu sama lain gitu. Jadi kita tetap bisa sehat juga sedia gitu sih kalau misalkan itu ya. Oke, lanjut dan juga Kak, menurut Kak Zalfa, apa perkembangan teknologi saat ini di mana informasi sangat mudah diakses, lebih banyak membantu atau justru bisa menjadi tantangan bagi pelajar, dan itu mengapa sih Kak? Oke, kalau ditanya tentang teknologi, sebenarnya teknologi itu bisa bermata dua ya. Kadang tuh bisa ya dipakai buat motong ya, bisa benar-benar berhasil menjadi pembantu untuk mendapatkan informasi. But at the same time itu bisa bikin kita juga merasa wah kayaknya gawat nih kalau gue megang handphone kebanyakan gitu ya, teknologi kebanyakan gitu. Apalagi sekarang tuh udah ada AI kan, semuanya bisa instan, semuanya bisa cepat, dalam hitungan detik tuh bisa semuanya ada gitu. Jadi kalau misalkan ditanya itu apakah bisa membantu atau justru membahayakan, itu tergantung dari penggunaan dari si individunya gitu. Kalau misalkan kita pakai untuk menggunakan handphone tersebut untuk hal yang baik, makanya kita juga bakal mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau misalkan kita menggunakan teknologi untuk mencari hal-hal yang buruk atau bahkan membahayakan, yaitu akan membahayakan gitu. Makanya kalau misalkan kita menggunakan teknologi ya, smartphone itu butuh banget yang namanya life skill. Nah, ada nih dari 10 life skill yang direkomendasikan oleh WHO, aku tuh selalu nekanin untuk berpikir kritis ya, harus ngasah dulu critical thinking-nya. Karena bahaya banget kalau kita nggak punya pemikiran kritis di era media sosial saat ini gitu. Apalagi nih contoh nih ya, dalam berpolitik deh, dalam berpolitik tuh banyak banget narasi-narasi buzzer ya kalau kita lihat di sosial media, yang kalau misalkan kita tuh nggak berpikir kritis ya bakal membahayakan kita juga gitu. Kita bakal salah milih pemimpin dan itu bakal berpengaruh sama 5 tahun ke depan teman-teman. Itu sih yang menurut aku bahaya banget, makanya ya kita harus critical thinking gitu, jadi harus dipakai untuk hal-hal yang baik gitu ya, jangan nggak membahayakan kita gitu. Nah, tadi kan kata Kak Zalfa kan ada terbagi dua kan, satu yang menggunakan dengan baik dan buruk. Nah, kalau ada yang menggunakan dengan buruk itu cara mengatasinya tuh gimana Kak? Tadi kan berdampak buruk juga untuk teman-teman. Oke, kalau misalkan ditanya nih ya, kalau misalkan udah terlanjur nih menggunakan hal yang buruk, itu harus gimana sih gitu? Sebenarnya kalau misalkan untuk hal yang buruk tuh kita harus tahu ya konteksnya apa gitu. Karena untuk hal yang buruk tuh sekarang tuh banyak banget, ada narkolema atau pornografi, atau bahkan ada yang main judol, narkoba dan lain sebagainya gitu. Itu kan hal yang buruk gitu. Tapi bahkan ada juga yang kayak cuma hal kecil tapi berdampak untuk kedepannya. Nah, kalau udah terlanjur nyempong gimana tuh Kak caranya Kak? Ya kita coba untuk pelan-pelan berbenah. Untuk perubahan tuh nggak bisa dalam sehari jadi kayak telapak tangan kebalikin gitu ya, tapi harus pelan-pelan. Misal nih kalau misalkan ada orang yang merokok gitu ya, kita tuh nggak bisa untuk maksa dia, lu stop merokok dong, sejak kemudian dia berhenti. Itu agak susah gitu ya. Nah, tapi bisa kita coba deh makan permen aja gitu untuk mengganti kamu merokok. Itu bisa untuk dicoba pelan-pelan, lama-lama juga insya Allah bisa. Ketika orang tersebut punya kemauan. Tapi kalau misalkan si orangnya ini nggak punya kemauan, ya bakal susah banget sih menurut aku ya untuk merubah sifat buruk tersebut gitu. Tapi kalau misalkan itu sudah di tahap yang benar-benar membahayakan,
menyebabkan addiction atau kecanduan, itu aku rasa perlu untuk ke psikolog deh, untuk dibantu oleh pihak profesional gitu. Jadi itu tergantung individu dan prosesnya ya, Betul Kak. banget. Oke, lanjut. Di era di mana jawaban bisa dihasilkan dalam hitungan detik, bagaimana cara pelajar menjaga integritas dan kejujuran akademik? Oke, ini banyak banget ya terjadi di sekitar kita gitu. Karena banyak banget ada orang-orang yang ketika ujian tuh lihat AI gitu kan. Bahkan ada juga yang ngerjain simak UI itu pakai AI gitu. Makanya sempat ada kalimat simak AI gitu kan. Padahal ya nggak semua orang pakai AI gitu. Tapi ada aja oknum-oknum nakal gitu. Padahal tuh kita tuh harusnya jujur gitu loh. Integritas kita tuh harusnya tuh ada gitu. Karena gimana ya, ketika kita itu dari awal sudah curang, kita tuh gak akan survive gitu loh. Ambil contoh yang masuk kampus tadi ya, kalau misalkan nih kita masuk kampus dengan menggunakan AI, percayalah teman-teman, ketika di kampus teman-teman bakal susah atau bakal nggak bisa survive di kehidupan kampus. Kenapa sih? Karena ada aja hal-hal yang nggak terduga gitu. Misal kalau dosen aku tuh ada yang tipikal, oke, silakan teman-teman kerjakan makalah, PPT dan teman-temannya, tapi ketika presentasi nggak boleh melihat handphone. Jadi kalau misalkan emang butuh alat bantuan berupa catatan, itu harus pakai kertas dan ditulis, nggak boleh di print. Ada yang kayak gitu. Nah bayangin deh, ketika kita tuh menggunakan AI ya, full gitu ya, kita nggak akan bisa jawab ketika ada orang yang bertanya gitu. Bakalan kagok kan di depan ketika ada yang nanya gitu. Makanya itu perlu banget. Nah, integritas itu tuh lahir tuh nggak dari rasa takut ya, tapi dari pemahaman. Makanya kita tuh harus paham banget kalau misalkan teknologi itu cuma alat bantu. Jangan sampai teknologi itu menggantikan otak kita untuk berpikir. Makanya harus berpikir kritis tadi itu lagi. Balik-balik lagi ke berpikir kritis. Nah, kita tuh harus membangun integritas karena ya ketika kita ada di dunia nyata, yang bakal dinilai itu ada etos, pathos, logos. Apalagi ketika kita bicara gitu ya. Orang tuh nggak akan percaya apa yang kita omongin kalau kita nggak punya kredibilitas, kita nggak punya integritas. Itu bakal ya udah lost semuanya gitu. Makanya harus dipahamin gitu ya, kalau misalkan integritas tuh harus dibangun bukan dari rasa takut tapi dari pemahaman kita, seperti itu. Kan tadi Kak Zafra bilang ada etos, pathos, logos. Nah boleh dong Kak jelasin buat teman-teman buat yang nggak tahu? Oke, sebenarnya etos, pathos, logos ini retorika Aristoteles ya, mungkin teman-teman pernah dengar juga gitu. Nah ini kalau retorika ini, kalau mau ngomongin retorika panjang ya jujur, tapi simpelnya itu adalah ketika kita bicara, kita membutuhkan 3 aspek: etos, pathos, logos. Etos itu kredibilitas teman-teman. Ketika misalnya aku datang di sini untuk podcast, oh aku sebagai duta genre gitu, ya berarti aku kredibel nih untuk ngomong-ngomongin tentang isu kesehatan mental misalnya. Karena memang aku bergelut dengan dunia tersebut gitu ya. Terus pathos, kita juga harus punya empati kepada orang-orang sekitar gitu ya, kepada semua orang yang lagi nonton di rumah gitu. Dan yang ketiga, logos, harus bawa data, harus bisa pintar mengutarakan apa yang kita sampaikan, harus berlogika. That's the thing. Jadi itu sih simpelnya dari etos, pathos, logos ini. Oke, lanjut ya. Gimana sih Kak cara menyeimbangkan ekspektasi dari orang tua atau lingkungan dengan apa yang sebenarnya ingin pelajar capai? Oke, kalau bicara soal ekspektasi orang tua nih ya, ini agak berat sih gitu, karena banyak banget ya orang tua itu yang pengen anaknya itu menjadi hal yang dia inginkan gitu. Tapi misalnya nih anak itu suka seni, tapi orang tuanya tuh pengen tuh anaknya suka matematika gitu. Kayak aku tuh pengen kamu menjadi seorang saintis loh, nah aku nggak tahu kamu jadi seorang seniman karena nggak tahu mau kerjanya apa misalnya gitu. Nah padahal tuh si anak ini sukanya berseni musik gitu misalnya, ya itu sebenarnya nggak bisa dipaksa gitu ya. Tapi gimana caranya untuk menyeimbangkan antara yang orang tua mau sama yang si anak ini mau? Menurut aku ya kuncinya itu adalah ya nation solution is communication. Semuanya itu butuh komunikasi. Meskipun ini tuh susah banget karena kadang ada aja tuh yang bantu, entah di antara kedua belah pihak gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh udah ada banyak banget nih cara untuk berkomunikasi yang unik-unik gitu ya. Contoh nih aku pernah lihat di Twitter baru-baru ini ada, aku lupa ya itu anak SMP apa anak SMA, mereka mau ngedate, lucu banget itu, mereka mau ngedate, mau jalan-jalan ke mall kayaknya kalau nggak salah. Nah itu minta izin lewat PPT. Oh, jadi dibuat PPT ada judulnya, untuk ada judulnya apa, terus nanti di bawahnya ada permintaan izin, permohonan izin. Nah, di bawahnya lagi ada rundownnya.
jam segini saya berangkat, jam segini dia berangkat, jam segini kita main ke misal MBK, kita beli fore gitu, terus di bawahnya kita jalan-jalan ke Gramet buat cari buku gitu. Nah itu ada gitu loh, kadang tuh pakai PPT hal-hal yang lucu gini tuh lucu gitu, dan udah banyak orang yang menerapkan dan itu works gitu, karena kalau kita nggak pernah mencoba ya kita nggak akan tahu hasilnya gimana. Jadi jembatan dari kedua itu tuh adalah komunikasi, itu sih menurut aku. Nah kalau Kak Zalfa tuh pernah nggak sih merasa ada di posisi misal Kak Zalfa suka hitung-hitungan dan orang tua Kak Zalfa itu menuntut kakak untuk jadi polwan, atau Kak Zalfa pernah nggak sih merasa kayak gitu? Oke, kalau untuk orang tua aku sendiri ya, alhamdulillah itu nggak pernah memaksakan apa yang mereka pengen gitu. Karena orang tua aku merasa kayak ya udah kalau kamu maunya ini ya, kamu nggak bisa maksa gitu kan. Support dari awal. Iya, jadi udah disupport dari awal gitu. Dan ini tuh sedikit gitu orang-orang yang mempunyai privilege gitu. Tapi ini sebuah privilege itu sih, karena nggak semua orang tuh mendapatkan hal tersebut gitu. Nggak semua orang tuh disupport hobinya sama keluarganya. Nah makanya perlu banget bagi semua keluarga tuh memahami yang namanya 8 fungsi keluarga itu ya, dari fungsi agama, cinta kasih sayang dan lain-lain sebagainya gitu. Dan dikategorikan boleh teman-teman ada 8 fungsi keluarga gitu ya. Jadi biar kita tuh lebih melek juga gitu gimana sih dalam berkeluarga itu gitu. Itu sih kalau dari aku. Nanti rekomendasi buat Kak Zalfa tuh support dari awal. Ya alhamdulillahnya. Oke lanjut, di era dimana sih AI mampu memberikan jawaban instan, dan bagaimana Kak Zalfa dapat merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya memberikan informasi, tapi juga memastikan siswa tetap mengasah kemampuan berpikir kritis. Oke, ternyata ada pertanyaannya critical thinking nih ya. Aku tadi ternyata udah sempat mention di awal nih. Tapi kalau misalkan aku memposisikan diri sebagai tendik ya, sebagai tenaga pendidik gitu, terus aku mau menyampaikan informasi gitu, tapi dengan cara gimana biar anak-anak aku, siswa-siswa aku tuh bisa paham dan lebih kritis gitu untuk berpikir gitu ya. Nah caranya itu adalah ya kita harus tahu siapa audiens kita, ini first thing first ya. Sebenarnya ini tuh nggak cuma buat guru aja, tapi ini merupakan skill basic komunikasi ya. Kalau kita berkomunikasi kita harus tahu nih siapa sih yang audiens kita ini, kita bakal ngomong sama siapa sih gitu. Misalnya nih kalau kita mau ngomong sama temen kan, kita kayak, weh bro seneng banget bro, mau kemana lu bro gitu kan, kayak nyanyi aja. Tapi kalau misalkan sama guru, weh bro, bisa nggak kayak gitu? Nggak sopan kan, nggak sopan. Makanya harus tahu audiensnya siapa gitu. Nah, begitupun sebagai tenaga pendidik misalnya, karena kan tadi ditanya sebagai strategi pembelajaran gitu ya. Jadi ini bakal relate sama tenaga pendidik. Nah, kalau aku itu misalnya kita ada 8 pertemuan ya, untuk apa tadi 9? 8 pertemuan ya. Misal 3 pertemuan pertama itu oke lah kita membahas teori. Contoh, apa itu AI? Gitu kan. Kita membahas teori 3 pertemuan. Nah, 5 pertemuannya bakal aku berikan studi kasus, role playing, game dan temen-temennya yang dia itu bukan lagi membahas teoritis tapi secara praktis gitu. Kita diberikan studi kasus ya, misalnya kayak dengan AI gitu. Nah itu kita harus cari gimana sih cara untuk memecahkan kasus tersebut. Nah menurut aku cara itu lebih efektif dibandingkan dengan teori tadi. Karena kalau teori ya udah gitu. Mungkin akan kita hafal sekarang, tapi ketika ada pertemuan berikutnya kita bakal lupa gitu. Tapi kalau kita rancang dengan cara yang lebih menyenangkan, yang sesuai dengan segmentasi usianya, ya itu bakal masuk ke mereka gitu, dan bahkan akan diingat selamanya, seperti itu ya. Wah gak kerasa nih Kak, udah pertanyaan terakhir aja. Terakhir tuh ada banyak pelajar yang memendam masalahnya sendiri nih. Nah pesan apa yang ingin Kak Zalfa sampaikan sama teman-teman di luar sana yang sedang menonton video ini, yang mungkin sedang berjuang dengan kesehatan mental mereka? Gimana tuh Kak pesannya? Oke, banyak banget ya di antara kita tuh remaja-remaja di sekitar kita, ketika ada masalah tuh mereka memendam gitu ya, karena nggak tahu mau cerita ke siapa gitu. Terus kayak oke lah, aku tahu nih aku mau cerita ke siapa nih, tapi dia bakal bocor nggak ya, dia ini emang peduli atau cuma kepo ya gitu. Nah ujung-ujungnya dia memendam gitu. Nah ibaratnya kayak botol ini ya, ketika kita tuh punya masalah ya, airnya masuk gitu, sampai segini nih. Nah ketika ada masalah lagi, ditumpahi lagi, ada masalah lagi, dia bakal bener semua keluar gitu. Jadi kalau untuk mendam masalah tuh nggak disarankan gitu ya, karena nanti ketika ada masalah lagi dan meskipun itu kecil, itu bisa bikin semua emosi kita meledak-ledak gitu, baik itu marah, menangis dan lain-lain sebagainya. Nah tapi hal inti yang pengen aku sampaikan adalah teman-teman, menangis itu bukan tanda kalau teman-teman itu lemah, tapi tanda kalau kalian adalah manusia.
Jadi ketika teman punya masalah ya nggak apa-apa menangis gitu. Apalagi buat cowok-cowok ya. Cowok-cowok tuh banyak banget yang mikir kalau misalkan lu nangis lu lemah, lu nangis lu bukan cowok gitu. Padahal nggak kayak gitu konsepnya. Laki-laki juga merupakan seorang manusia yang memiliki emosi gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kayak lu tuh kalau cowok lu nggak boleh nangis, lu harus kuat. Padahal nggak kayak gitu konsepnya. Itu sih yang harus benar-benar tekanin gitu ya. Sama aku pengen ngasih tahu nih kalau misalkan teman-teman itu bisa banget bercerita ke teman-teman sebaya gitu. Atau kalau teman-teman pengennya tuh langsung konseling ke orang-orang yang memang bisa, teman-teman boleh banget chat di Pick Raya, itu ada layanan konseling gitu. Nah itu merupakan konselornya itu orang-orang yang memang sudah mengikuti pelatihan kesehatan mental gitu ya. Jadi emang udah aman banget, privasi terjaga dan bisa offline ataupun online gitu. Menarik banget, bisa curhat ke sana. Nama programnya adalah Curhatin You gitu. Itu pembayarannya gimana Kak? Nah itu gratis, yes gratis banget, gratis. Jadi bisa banget diakses dimanapun, kapanpun aja gitu. Dan kita pun bisa curhat yang simple gitu. Misalnya kayak, Kak, aku nih ini capek loh sama ini SMA ini, aku pengen kuliah tapi aku bingung gitu. Nanti mereka bisa mengarahkan seperti itu. Karena mereka emang udah tersertifikasi juga gitu ya untuk menangani konseling gitu. Gak cuma di Unila tapi juga bisa terbuka untuk masyarakat umum gitu. Jadi teman-teman boleh banget akses ke Pick Raya ya teman-teman ya. Instagramnya pickraya.unila, teman-teman boleh banget cari Curhatin You. Itu aja dari aku. Nah kalau Kak Zalfa sendiri kalau misal punya masalah nih, itu Kak Zalfa lebih sering terbuka ke keluarga, ke teman, atau emang biasa curhat ke AI atau website gitu? Oke. Kalau curhat ke AI itu aku gak menyarankan gitu ya, karena kan kalau AI itu data kita tuh bakal disimpan, dipelajari gitu ya. Jadi aku nggak benar-benar menyarankan juga sih. Tapi kalau aku, versi aku ya aku bakal cerita ke teman sebaya aku pertama tuh ya, ke teman sebaya gitu. Kayak aku merasakan ini nih, terus mereka akan memberikan feedback dan alhamdulillahnya tuh teman-teman aku kan emang udah spek konselor gitu ya. Jadi kalau misalkan mau cerita tuh enak banget gitu. Nah tapi aku juga terbuka sama orang tua gitu. Jadi FYI aku tuh menceritakan segalanya ke orang tua aku guys. Jadi apapun yang terjadi tuh orang tua aku juga tahu gitu, termasuk gibahan-gibahan kampus apalah itu orang tua aku juga tahu gitu. Nah ini tuh jarang sih, tapi menurut aku ketika aku sudah mencoba untuk mengakrabkan diri kepada orang tua aku, ya orang tua aku nggak akan worry gitu tentang apapun ya, karena mereka tahu loh kalau aku bakal terbuka gitu. Jadi menurut aku penting juga buat bercerita ke orang tua gitu ya. Tapi memang ini nggak semua orang bisa ya, karena kadang tuh ada orang tua yang nggak mau mendengarkan gitu ya. The thing is teman-teman tuh harus tahu juga kalau misalkan mereka tuh baru pertama kali hidup sebagai orang tua gitu. Tapi buat orang tua, kalian mungkin jika baru pertama kali hidup sebagai orang tua tapi sudah merasakan menjadi anak, sehingga ya perlu ada kesepahaman antara satu sama lain gitu. Jadi nggak cuma si anak yang mengerti orang tua, tapi orang tua juga harus mengerti gimana keadaan anaknya. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, ini udah selesai juga, pertanyaannya juga udah habis. Langsung aja kita tutup ya Kak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.